Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah Majlis Hul Akbar Jawa Tengah dan DIY rahimakumullah. Segenap sulalah kullu min ahli baiti Almarhum al-maghfur lah Al-Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaki min garabatih wa sulalatih wa kulli ma yata'allaq bidamih wa jasadih. Segenap keluarga besar, keluarga dalam dari almarhum, terkhusus istri tercinta beliau, putra putri beliau, dan semua yang bersambung dan berhubungan dengan darah dan daging beliau, wa kullu ma yatba'uh, dan setiap apa-apa yang mengikuti beliau kita doakan. Mudah-mudahan baqiyah min a'illatih, mudah-mudahan yang masih ada di tengah kita daripada keluarga dekat beliau, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah berikan umur yang panjang. Allah berikan kepada mereka apa yang diberikan oleh keturunan mereka, dimasukkan dalam gambaran wahyu Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, anak keturunan yang mengikuti keturunan sebelumnya. Mudah-mudahan Ahad min Gawagis salah satu dan semuanya dari keturunan Kiai Asrar Al-Ishaki, Allah berikan titisan jelmaan ayahandanya kepada anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus tarekat, segenap pengurus Jam'iyah Al-Hikmah, segenap a'immatil khususiyah, segenap para habaib, para kiai, para sepuh bini sepuh, para ibu nyai, para ustazah, yang semoga kita semuanya yang hadir pagi menjelang siang hari ini, Allah berikan kita karunia sebagaimana diberikan karunia kepada orang-orang sebelum kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, telah kita dengar tadi sekilas sambutan daripada protokol Muqasimul Awqat, mengatakan majlis ini adalah majlis salihin, ahad min khairil bariyah, al-mutasal ila majlis nabiyyih, Majlis Hadratin Nabawiyah, wasilatun al-kubra ila Rabbil Bariyah. Ini majlis-majlisnya orang saleh. Ini majlis-majlisnya para kekasih Allah. Ini majlis-majlisnya wali Allah yang akan menghantarkan kita kepada majlis Hadratin Nabawiyah, menghantarkan kita kepada majlisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengantarkan kita menjadi wasilatul kubra menuju majlis yang terindah, majlis yang akan kita jumpai kelak di alam baga, majlis pencipta alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, perkumpulan kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah perkumpulan yang mulia,
perkumpulan yang roh kita bersambung dengan rohnya Nabi Muhammad, yang rahasia kita bersambung dengan rahasianya Nabi Muhammad, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Tiadalah seorang berselawat kepada Nabi Muhammad melainkan roh kita akan terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, maka yakinilah tidak ada seorang pun yang hadir di majlis ini kecuali rohnya telah bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau roh kita sudah kita yakini bersambung, adapun merasakannya adalah khususiyah, adapun merasakan sambungan itu adalah keistimewaan dan kekhususan yang Allah berikan kepada golongan hamba-hambanya. Namun keyakinan Allah akan berikan secara keumuman bagi orang yang hadir di tempat yang semacam ini. Mereka orang-orang yang rohnya telah bersambung dengan Nabi Muhammad akan duduk di majlis ini. Kam min sahibuz zunub dakhal kharaj wala zamba alaih. Berapa banyak orang yang rohnya telah bersambung dengan Nabi Muhammad semisal majlis semacam ini, hadir di majlis semacam ini, bawa dosa, bawa maksiat, bawa kesalahan, bawa aib, keluar dari majlis ini dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, aibnya ditutupkan, hajat-hajatnya dikabulkan, kesulitannya dimuhdahkan, kerendahannya ditinggikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, begitu indahnya kita saksikan bahwasanya zuriat dari sulalah Kiai Haji Asrar Ishaqi duduk di bawah, wahum min ahluh, sedangkan mereka orang-orang yang berhak untuk duduk di atas. Bahkan Syibanuh min sirrih, Kiai Munir duduk di bawah orang tua di antara korobah. Ini menandakan bahwasanya tarabbah dari Kiai Utsman Ishaqi masuk mendarah daging kepada keturunan daripada keturunan mereka. Hasil didikan kasih sayang, hasil tempaan kelembutan yang kita saksikan dari masa hidupnya almarhum sampai saat ini, kita saksikan tempaan cinta, tempaan kasih sayang mendarah daging yang saat ini kita butuhkan. Hadirin, sungguh hadirin, modal terbaik kita adalah modal mahabbah. Hadirin, modal cinta. Hadirin, cinta ini memiliki cabang yang luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana magam riwayat ini almarhum, bagaimana tasahab bersahabat dengan al-Imam al-Muhaddis al-Haramain Abu Ya Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, bagaimana tasahab dengan al-Murabbih al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sedangkan beliau seorang salihin, baqih min al-baqiyah salihah, peninggalan daripada peninggalan saleh al-Jawiyah al-Indonesia, wa muta'alliqa bi alamiyah bil asnil ajamiyah wal arabiyah, orang yang lahir di tanah Jawa, darah dagingnya Indonesia, namun dikenang dan dikenal oleh penjuru dunia, baik yang mengucapkan bahasa Arab ataupun yang mengucapkan selain bahasa Arab, karena beliau memiliki mahabbah khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil pintu dan relnya melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini mahabbah semacam ini yang kita butuhkan. Hadirin, mahabbatus salihin, mahabbatul aulia, hingga pada puncaknya mahabbatul rasul, lalu naik ke puncak tertinggi mahabbatullah. Ini jalan yang ditempuh oleh Kiai Haji Asrar Ishaqi. Maka kita anak-anaknya, murid-muridnya, tempah jalan yang ditempah oleh guru-guru kita, ambil pintu yang diambil pintu oleh guru-guru kita. Tak perlu lagi mencari pintu yang lain. Qad lakum sanad, kalian telah memiliki sanad. Fatanabbih wahdar ala dzalika sanad, kalian sudah punya sanad, ambil sanad itu karena bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dahulu kiai-kiai sepuh di tanah Jawa ini, mereka sering mengungkap kembali, menukil kembali ucapan Al-Imamul Haddad ketika telah menjelaskan orang-orang saleh, ketika telah menjelaskan para nabi, ketika menjelaskan para wali, ketika menjelaskan para rasul. Mereka mengutip kutipan Imamul Haddad dengan ucapan mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wal urwatul wuski wa afdalu ma indi. Kiai-kiai kita dahulu mengucapkan kalimat mencintai wali, mencintai nabi, mencintai rasul, dini agamaku, fardi kewajibanku, sunnati sunnahku, urwatul wuska
sambungan terbaikku, wa afdhalu ma indih, dan yang paling bagus, yang paling baik yang aku miliki bukan sujudku, bukan tasbihku, bukan yang lainnya, tapi cintaku kepada mereka. Maka kita semuanya ini yang muttasil daripada Ki Asrori Al-Ishaqi, baiknya kita dilihat bukan saja dengan keringat yang keluar, bukan saja dengan harta yang keluar, tapi dilihatnya kita bagaimana baiknya kita mencintai guru kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dan di akhirat sebagaimana semua yang hadir telah melihat wajah Ki Ahmad Asrori Al-Ishaqi yang lembut, yang syahdu di dunia, Allah perlihatkan juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa man yurid bidzalik, dan barang siapa yang hadir di antara kalian menginginkan dengan itu semuanya, lantunkan nada yang indah dengan ucapan yang indah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini majelis mahabbah hadirin. Coba lihat yang hadir. Dari bawah saya mengalami macet hadirin dengan jauh. Semua jamaah yang saya lihat pakaiannya putih, la nisah wala rijal, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Ini pakaian yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pakaian yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Dari pakaian kita sudah kita menandakan kita golongan orang-orang yang pengen melakukan hal yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita masukkan golongan kita di barisan orang-orang sukses mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari tahu, duduk dengan keluarga dalam ini almarhum, duduk dengan keluarga dalam ini almarhum, tanya kepada bunyainya bagi para wanita, tanya kepada gawagis daripada Ki Asrori, bagaimana keadaan Ki Asrori terhadap cintanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana hubungannya terhadap Nabi Muhammad. Hadirin yang buat beliau mulia, hadirin, lautan manusia hari ini hadirin, kita tidak bisa hitung dengan bilangan hadirin, dengan mata yang kita saksikan hadirin. Ini kekuatan magom yang Allah gerakkan. Yang hadir di sini hasil hubungan baik almarhum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti apa yang telah dilakukan pendahulu beliau hingga beliau dapatkan apa yang didapatkan oleh para pendahulu beliau. Hadirin, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita butuhkan. Cinta Nabi Muhammad yang kita butuhkan, dan itu sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang datang hadirin di hadapan Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Salah seorang badu, orang Arab pegunungan, maju ke hadapan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, inni uhibbu qauman. Rasul, aku mencintai suatu kaum. Walam astati an amilu bima amaluh. Akan tetapi Rasul, aku tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang aku cintai. Ada seorang berkata, Rasul, aku mencintai kaum, namun aku tidak bisa mengikuti apa yang mereka lakukan. Rasulullah berkata, anta ma'aman ahbab. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ini badu mengulang lagi kalimatnya, Rasul, aku tidak bisa mengikutinya apa yang mereka lakukan. Amal ibadah mereka, amal ibadahmu pas-pasan. Anta ma'aman ahbab. Engkau akan bersama dengan engkau cintai. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ini hadis menjadi pompa semangat para sahabat Nabi Muhammad untuk tidak mencintai kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka terpompa hadirin untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi bernama Ukasha bin Muhsan. Rasulullah memberikan jaminan ini penduduk surga hadirin. Ketika hadir di perang Badar hadirin, ini Ukasha pedangnya patah. Di perang Badar cuma ada 8 pedang hadirin. Sahabat Nabi di perang Badar cuma punya 8. Salah satu pedang 8 ini dipegang oleh Ukasha bin Muhsan. Pedangnya patah hadirin. Kalau pedangnya patah datangnya kemana? Datangnya ke Nabi Muhammad hadirin. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah inkasara syaifi. Rasulullah, pedangku patah. Nabi Muhammad menoleh di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya ada batang kayu yang kecil. Diambilnya itu batang kayu diberikan kepada Ukasha. Irji ila ma'rikah. Ini Ukasha ambil batang kayu kecil. Irji ila ma'rikah. Kembali lagi ke medan perang. Seketika ini Ukasha kembali ke medan perang hadirin. Itu mahabbah hadirin. Pedangnya patah. Curhat ke Nabi. Dikasihnya batang kayu ranting yang kecil. Diperintahkan balik ke medan perang. Seketika itu beliau kembali. Apa yang membawa beliau manutnya luar biasa kepada Nabi Muhammad?
mahabbah hadirin. Beliau tidak terlintas majarat ala fikri soal. Tidak ada dalam pemikiran ini Ukasha bertanya, apakah ini batang kayu bisa menangkis pedang musuh-musuh? Apakah batang kayu ini bisa memenggal musuh-musuh Allah dan Rasulnya? Tidak ada pertanyaan pada diri Ukasha kembali ke medan perang. Belumlah kakinya sampai di medan ma'rika, di medan perang, kecuali Allah rubah batang kayu itu menjadi pedang yang tajam yang luar biasa hadirin. Hasil mahabbahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan begitu keadaan para pecinta Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad hadirin. Bahkan seorang Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin, ada seorang sahabat bernama Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin, hadir ke peperangan Badar. Ketika peperangan Badar berkecamuk dengan dahsyat, mata kanan beliau terkena anak panah. Terjatuh biji matanya, menempel di pipihnya, digenggam dengan tangan kanannya, lalu berlari ke hadapan Nabi Muhammad. Seraya di hadapan Nabi Muhammad berkata, ya Rasulullah, aini. Ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Rasulullah yang menyaksikan sahabatnya mengadu ke hadapannya, maka Rasulullah memandang kepada sahabatnya dengan pandangan kenabian dan pandangan kerasulan. Seraya Rasulullah berkata, ya Qatadah, in syi'ta radattu alaik, fa in tasbir falakal jannah. Wahai sahabatku Qatadah, jikalau engkau mau, aku akan kembalikan matamu dengan izin Allah. Namun jikalau engkau sabar, sorga balasan untukmu. Ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penawaran yang luar biasa hadirin. Apa jawaban Qatadah? Jawaban Qatadah membuat Rasulullah kaget hadirin, membuat Rasulullah bingung hadirin. Qatadah berkata, rad alayil aini ya Rasulullah, kembalikan mataku ya Rasulullah. Ditawarkan surga, minta dikembalikan matanya. Wahai hadirin, Rasulullah bingung berkata, ma bika ya Qatadah, ada apa denganmu wahai Qatadah? Maka Qatadah berkata, ya Rasulullah, al jannah jaza jamil, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Rasul, surga itu balasan terbaik. Mata belum pernah memandang, telinga belum pernah mendengar, alam pikir dan alam hati belum pernah terlintas. Namun kembalikan mataku ya Rasul. Apalah gunanya surga kalau tidak bisa memandang wajahmu? Maka minta dikembalikan mata hanya untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabik hadar rujul, ada apa dengan manusia semacam ini? Kenikmatan surga hadirin beliau tolak hadirin, ditantikan nanti pada hari kiamat saja. Seraya berkata, yang lebih nikmat dari surga ada memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha tarabbah, begitulah mereka terdidik orang-orang sebelum kita. Bahkan hadirin, ada seorang pemuda izin ketika berkecamuk peperangan. Seorang pemuda izin kepada Rasul, izin kepada orang tuanya untuk berangkat ke medan perang. Ketika izin, ini orang tua nggak kasih bekal tombak, wala panah, wala pedang, wala tameng, tidak ada. Allah kasih kemuliaan pada lisan ayahnya dengan berkata, wahai anakku, berangkat ke medan perang, wala tatrukun nabi fil ma'raka bimahabbatika wa syauqi ilaik. Ini ayahnya berkata, wahai anakku, berangkat ke medan perang, dan di medan perang jangan sekali-sekali engkau meninggalkan Nabi Muhammad, bukti cintamu dan rindumu kepadanya. Jangan sekali-sekali meninggalkan Nabi Muhammad. Maka ini anak muda berangkat ke medan perang hadirin, hasil jihad di jalan Allah, hasil jihad di jalan Allah. Kedua tangan dan kakinya patah hadirin, wahuhai, dan beliau masih dalam keadaan hidup. Jasad yang hidup hadirin tanpa tangan dan kaki ini ditanduk oleh sahabat, dibawa masuk ke pintu gerbang kota Madinah, dibawa masuk ke kota Madinah, diletakkan di pintu rumah ayahnya, diketuk pintu rumah ayahnya. Ketika pintu rumah ayahnya dibuka oleh ayahnya, melihat anaknya dalam keadaan kedua tangan dan kakinya sudah tidak ada. Tidak berapa lama Rasulullah lewat bersama sahabatnya. Lalu Rasulullah memandang kepada ayahnya dengan pandangan yang belum pernah dirasakan nikmatnya luar biasa. Seraya ayahnya menunjuk kepada anaknya dengan melihat kedua tangan dan kakinya tidak ada. Ayahnya berkata, rabbaituka fi misli hadzal yawm ya bunai. Rabbaituka fi misli hadzal yawm ya bunai. Aku didik engkau wahai anakku untuk seperti hari ini tangan dan kakimu terputus berkat cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku yang didik engkau. Lihat,
Pola pemahaman apa yang ada pada diri sahabat Nabi Muhammad SAW? Pola pemahaman apa yang ada pada diri mereka? Lalu bagaimana keadaan kita hadirin? Bagaimana keadaan kita hadirin dengan keadaan mereka? Bahkan Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Muadzinun Nabi, yang mengumandangkan azan untuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat hadirin, Bilal bin Rabah enggak kuat hadirin. Enggak kuat tinggal di Madinah. Setiap melihat batu ingatnya Nabi, lihat pohon ingatnya Nabi, lihat rumah ingatnya Nabi. Ditinggalkan kota Madinah melalui izin Amirul Mu'minin Khalifatul Rasul Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau hijrah ke desa Daraya Damaskus Syria hadirin. Di masa tuanya Sayyidina Bilal, ketika Sayyidina Bilal sudah tua renta, Rasulullah pernah datang kepada Bilal lalu berkata, "Ma hadza jafaf? Lima lam tadhurni ya Bilal?" Ada apa dengan kesepian ini wahai Bilal? Mengapa engkau tidak menjengukku? Panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat Bilal yang sudah tua renta hadirin, yang sudah tua renta bukan di masa muda, membuat cinta beliau yang luar biasa menggemu-gemu kepada Nabi Muhammad. Rindunya luar biasa dipanggil oleh kekasihnya hingga beliau terjatuh sakit hadirin. Sakit yang luar biasa dari rindunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan tua rentahnya, mendekati sekaratnya dalam pesakitan yang luar biasa, istri Sayyidina Bilal itu berada di sampingnya Sayyidina Bilal. Istrinya berkata ketika melihat wajah suaminya yang begitu sedih, begitu letih, begitu lelah, seraya istrinya berkata, "Wa karabah, wa karabah." Alangkah kasihannya suamiku Bilal. Alangkah kasihannya wahai suamiku Bilal. Alangkah sedihnya aku melihat suamiku Bilal. Sayyidina Bilal yang melihat dan mendengarkan ucapan istrinya semacam itu, maka menoleh ini Sayyidina Bilal kepada istrinya, lalu berkata, "La balguli wa tarabah gadan liqa ahibba Muhammadan wa hizbah." Sayyidina Bilal berkata, "Jangan wahai istriku, jangan sekali-sekali ucapkan alangkah sedihnya Bilal, alangkah kasihannya Bilal, jangan ucapkan. Namun ucapkan alangkah beruntungnya Bilal, alangkah bahagianya Bilal. Esok hari akan berjumpa kekasihnya Muhammad bersama pasukannya." Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, Sayyidina Bilal mau kematian disukai hadirin. Sayyidina Bilal mau meninggal suka hadirin. Ketika manusia lain lari dari kematian, Sayyidina Bilal lari menuju kematian hadirin. Kenapa? Liqa ahibbah, karena berjumpa dengan kekasihnya melalui pintu kematian, maka pintu kematian yang paling disukai oleh Sayyidina Bilal. Pintu kematian yang paling disukai oleh Sayyidina Bilal. Hadirin, begitu keadaan orang-orang di zaman Nabi Muhammad, bahkan bukan hanya kalangan laki-lakinya, bahkan kalangan wanitanya luar biasa. Salah seorang Ansariyah, salah seorang wanita dari kalangan Madinah, ketika mendengar kabar Rasulullah wafat di perang Uhud, ini perempuan keluar dari pintu gerbang kota Madinah menunggu sahabat yang pulang dari perang Uhud. Ketika berjumpa siapapun yang dijumpai, mereka berkata, "Ma fa'alar Rasul? Ma fa'alar Rasul?" Apa yang Rasulullah lakukan? Bagaimana keadaan Rasulullah? Ketika menanyakan salah seorang, yang ditanya jawab, "Ar-Rasul la adri, amma abuki qutil." Rasulullah saya enggak tahu. Yang saya tahu ayah kandungmu mati di perang Uhud. Ini perempuan diceritakan tentang ayah kandungnya wafat. Ini perempuan menjawab dengan wajahnya tidak berubah sama sekali, mengucapkan kalimat, "Abi syahid wasyahidu fil jannah ahtasibu ala Allah." Ayahku seorang syahid, orang yang mati syahid masuk surga, saya pasrahkan kepada Allah. Ma fa'alar Rasul. Ketika dikabarkan tentang ayahnya enggak ada perubahan, alam pikirnya masih tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tidak tanya tentang ayahku, yang aku tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Hingga datang lagi bertanya kepada sahabat yang lainnya, dijawab dengan jawaban yang sama, "Ar-Rasul la adri amma zaujuki gutil." Saya nggak tahu tentang Rasulullah. Yang saya tahu suamimu mati di perang Uhud. Tanya lagi, yang saya tahu adalah anakmu mati di perang Uhud. Yang saya tahu adalah saudara laki-lakimu mati di perang Uhud. Jawaban semuanya sama, asyahid fil jannah ahtasibu ala Allah. Orang yang mati syahid itu tempatnya di sorga, aku pasrahkan kepada Allah. Ma fa'alar Rasul. Bagaimana keadaan Nabi? Hingga salah seorang sahabat berkata, "Rasul hayyun wa sihha kama turidin." Ada seorang sahabat berkata,
Rasulullah hidup sehat sebagaimana engkau kehendaki wahai sahabat perempuan. Ini perempuan dikabarkan Rasulullah sehat, Rasulullah hidup, senangnya bukan main hingga minta izin mau melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Perempuan minta izin untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad. Maka dalam keadaan itu diizinkan ini perempuan untuk memandang wajahnya Nabi Muhammad. Maka setelah memandang wajahnya Nabi Muhammad, 4 keluarga terdekatnya telah wafat. Ayahnya, suaminya, anak laki-lakinya, saudara kandung laki-lakinya wafat. Ketika memandang wajah Nabi Muhammad, ini perempuan buat pernyataan yang diabadikan dalam kitab hadis dan Tarikhul Anbiya. Perempuan mengucapkan kalimat, ya Rasulullah, kullu musibatin dunaka jalal. Rasul, semua musibah yang menimpahku selain menimpahmu ringan. Ta'adab bi'adabiha. Mari kita beradab dengan adabnya ini perempuan. Ya Rasulullah, kullu musibatin dunaka jalal. Rasul, semua musibah yang menimpahku selama tidak menimpahmu ringan. Ini mahabbah seorang wanita kepada Rasul. Bagaimana kaum Bani Najjar, perempuan terdahulu telah membuktikan cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak habis-habis. Kalau membahas cinta kepada Nabi Muhammad tidak habis-habis karena memang mereka lah pengamal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Ini riwayat yang sahih. Rasulullah berkata, tidak beriman di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada ayah kandungnya, daripada anak kandungnya, daripada hartanya, daripada semua manusia. Al-Imam Nawawi mensyarahkan ini hadis dengan berkata, ay la yu'mal iman, yaitu tidak sempurna keimanan seseorang kepada Nabi kecuali dia menghantarkan hatinya untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, mari kita lihat Ja'far At-Tayyar. Bagaimana kisah Ja'far At-Tayyar? Ja'far At-Tayyar, hadirin, Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau hadir di peperangan Mu'tah. Ketika hadir di peperangan Mu'tah, hadirin, beliau diamanatkan oleh Nabi untuk memegang bendera la ilaha illallah dengan tangan kanan beliau, hadirin. Kalau terjatuh pegang dengan tangan kirinya. Kalau terjatuh lagi tangannya peluk itu bendera. Amanat Nabi Muhammad diperintahkan ini oleh Nabi Muhammad dipegang dengan benar-benar, hadirin. Di perang Mu'tah dipegang itu bendera la ilaha illallah, ditebas tangan kanannya, disambut dengan tangan kirinya, hadirin. Ditebas tangan kirinya, dipeluknya itu bendera dengan kedua tangannya telah terputus. Tidak kurang hasil bendera la ilaha illallah yang dipegang oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib masuk pada tubuh beliau samanina ta'na wa fi ba'dir riwayat tis'ina ta'na. Hasil memegang dan memangku perintah Nabi Muhammad, just tubuh beliau yang ada di sekujur depan beliau terdapat 80 tebasan pedang dan busur anak panah. Dalam riwayat yang lain 90 tebasan pedang dan busur anak panah yang masuk di tubuhnya Sayyidina Ja'far At-Tayyar hingga dibawa ke tenda khemah untuk bisa disembuhkan. Ketika berada di tenda khemah, maka datang salah seorang sahabat menghantarkan segelas air minum dengan harapan bisa menyambung hidupnya ini Sayyidina Ja'far. Maka ketika hendak diberikan air minum, Sayyidina Ja'far berkata, Allahumma inni sha'im astahi an uftir fil jannah. Ya Allah, hari ini saya puasa, besar harapan untuk bisa berbuka di surgamu. Hadirin, isma'u wa'uh, isma'u laysa bi udhunikum, isma'u bi imanikum, isma'u bi afkarikum, isma'u bi ruhikum. Dengarkan kisah ini, jangan hanya dengarkan dengan telinga kalian, dengarkan dengan ruh kalian, dengarkan dengan hati kalian, dengarkan dengan rasa yang ada pada diri kalian. Wafat di hadapannya, ditawarkan air minum penyambung hidupnya, lalu berkata, Allahumma inni sha'im, ya Allah hari ini aku puasa, astahi an uftir fil jannah, besar harapan aku berbuka di surgamu. Maka wafat Sayyidina Ja'far At-Tayyar, dijemput oleh para malaikat, langsung dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan apa yang diminta oleh Sayyidina Ja'far, berbuka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Ja'far
telah berada di surganya Allah di dalam sebuah istana. Rasulullah di kota Madinah bersama para sahabatnya. Sayyidina Ja'far termenung hadirin, termenung hadirin. Tampak pada wajahnya sedih. Ta'ajjabal malaikah wa hurul ain. Kebingungan para malaikat dan para bidadari. Belum pernah ada orang masuk surga sedih hadirin kecuali Ja'far At-Tayyar hadirin. Belum ada orang yang di surga sedih kecuali Sayyidina Ja'far At-Tayyar hadirin. Al-jannah makanul ladzat wa ni'mah. Surga itu tempat lezat dan nikmat hadirin. Namun tidak pada diri Ja'far At-Tayyar. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk mendatangi Ja'far. Lalu bertanya apa yang membuat sedih sedangkan dia berada di surganya Allah. Apa jawabannya? Astaku ila Rasulillah. Astaku ila Rasulillah. Aku rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu hadirin. Maka dengan rindunya itu Allah mengizinkan dari alam surgawi menuju kota Madinah. Rasulullah yang berada di kota Madinah berkumpul dengan para sahabatnya, memandang wajahnya ke langit, tersenyum lalu mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau mengangkat wajahmu ke langit? Lalu mengucapkan tersenyum lalu mengucapkan kalimat waalaikumsalam. Rasulullah berkata barusan, Ja'far At-Tayyar, saya punya sepupu dari surga diizinkan oleh Allah ke dunia hanya untuk memandang wajahku dan mendapatkan jawaban salam dariku. Ini cintanya Sayyidina Ja'far At-Tayyar hadirin. Cinta beliau hadirin bukan menghantarkan beliau dari satu desa ke desa yang lainnya, bukan juga dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya, tidak pula dari satu provinsi atau ke satu negara, bahkan tidak dari satu benua ke benua yang lainnya. Cintanya Ja'far At-Tayyar membawa beliau dari satu alam menuju alam yang lainnya, dari alam surgawi menuju alam duniawi hadirin. Ini mahabbah. Maka wajar kalau Urwah bin Mas'ud, mata-matanya Bani Israel sebelum masuk Islam, beliau pernah berkata, aku telah melihat Raja Persia dengan pasukannya, aku juga telah melihat Raja Majusi dengan pasukannya, aku telah melihat daripada Raja Bizantium dengan pasukannya. Lalu beliau mengangkat sumpah, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Demi Allah, kata Urwah bin Mas'ud, aku sudah menyaksikan bagaimana pasukan kepada pengikut rajanya, bagaimana pengikut kepada rajanya. Wallahi, demi Allah, ma ra'aitu ahadan, mataku tidak pernah memandang seseorang mencintai seseorang seperti sahabat Muhammad mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadirin. Maka majlis mulia semacam ini raih, jadikan majlis ini adalah menanam cinta dan menebar rindu kepada Nabi Muhammad. Jadikan Haul Akbar tahun ini adalah majlis menanam cinta dan menebar rindu kepada Nabi Muhammad, sebagaimana jalan yang ditempa oleh sahibul magan, sahibul wilayah, sahibul managib, Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Beliau pun juga telah menanam cinta kepada Nabi Muhammad, lalu menebar rindu hingga menjadikannya magam wilayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sini hadirin, maka mari berikan cinta kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian bisa berikan? Rasulullah tidak minta mata kalian sebagaimana Qatadah bin Nu'man bin Mugharrin hadirin. Rasulullah tidak minta tangan kalian, bahkan jari kita tidak ada yang meminta untuk bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang Rasulullah minta, jaga syariatnya, ikuti sunnahnya, bakti kalian kepada orang tua dan guru kalian, jadilah manusia yang menciptakan kedamaian. Ad-dinul Islam dinus salamah, agama Islam adalah agama selamat. Maka pada siang hari ini, jadikan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, mengangkat jati diri kita rahmatan lil ummah ajmain, kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Amin ya rabbal alamin. 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 Ya Rabbana ya Allah, yang maha menetapkan, yang maha menentukan, yang maha mentakdirkan. Ya Allah, di siang hari ini puluhan ribu engkau takdirkan hambamu mengunjungi majlis yang mulia ini. Maka takdirkan juga ribuan cinta kasih kepada kami semuanya.
cinta kasih yang mengampuni dosa-dosa kami, cinta kasih yang memaafkan segala kesalahan kami, cinta kasih yang mengabulkan hajat kami, cinta kasih yang menaungi kasih sayangmu kepada kami di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin liyuqarribuni ila hubbika bijudika wa karamika wa fadlika wa hubbika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Samihni ala tawil kalam wa irfa'is sawt ala syiban wa jaman goma wa ga'idina fi hadzal majlis mubarak. Minta maaf akibat ceramah yang panjang dan mengangkat suara yang tinggi kepada para orang tua dan para orang-orang yang menghidupkan majlis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man uzlat alaihi al-Fatihah wa bibarakatil Jilani wal Ishaqi al-wasilataini liman tabayyana minhu الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا يا الله وأهلينا وطلابنا وجماعتنا ومن حولنا أبواب الخير وهدنا سبل الخير واجعلنا من أهل الصلاح والخير واخلدنا مع خلطاء أهل الشكر والخير وعملنا معاملتك لأهل التوكل والصبر ورضا الخير واحشرنا غدا يا الله مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير إنك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وخدم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واخدم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.